Haleluya, puji Tuhan. Bab kau layak terima pujian. Yesus saja yang layak menerima semuanya. Itu sebabnya pada sore hari ini saya masih mengajak saudara juga untuk mengerti tentang pujian dan penyembahan. Ya, pujian dan penyembahan. Baik, kita lihat saja dari Roma pasal 15 ayat 11. Roma pasal 15 ayat 11. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Saudara, semua bangsa dan suku bangsa harus dapat memuji Tuhan. Memang kita yang menjadi pelayan Tuhan berdiri di depan tidak bisa melihat apakah jemaat itu, jemaat yang datang pada ibadah khususnya sore hari ini, apakah saudara datang dengan hati yang benar-benar mau memuji Tuhan. Tapi saya yakinlah kalau saudara datang dari awal ibadah ini kita menyembah Tuhan dan kita memuji-muji Tuhan. Firman Allah katakan semua bangsa dan suku bangsa harus dapat memuji-muji Tuhan. Dapat memuji dan menyembah Tuhan. Beberapa minggu sebelumnya kita sudah mendengar firman Allah bagaimana kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita memuji Tuhan, ada hal yang harus diperhatikan, harus sesuai dengan firman Allah. Tapi pada sore hari ini kita akan membahas hal ini, ekspresi, ya, ekspresi manusia dalam memuji dan menyembah Allah. Ekspresi kita. Baik, ada beberapa cara yang harus dipahami ya. Ada beberapa cara dalam memuji-muji dan menyembah Allah. Di antaranya saudara kita lihat Mazmur 68 ayat 4 ini bersukacita. Ya, ini bersukacita. Karena ayat ini kita lihat sepenuhnya, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Jadi ekspresi pujian dan penyembahan itu kita memuji Dia, memuji Allah kita dengan bersukacita. Gimana tadi saudara bersukacita? Waduh, pujian mengajak kita semua memuliakan Tuhan, menyembah Allah yang besar dan dahsyat itu. Jadi kita lihat ekspresi yang pertama bersukacita, yang menyembah Tuhan. Ada tadi seperti nyanyian yang bersukacita. Saudara bisa saja bernyanyi, saudara katakan bersukacita tetapi mukanya muram saudara. Mukanya enggak bersukacita. Bagaimana ya? Itu sebenarnya ekspresi kita dalam memuji, menyembah Allah. Bersukacita, bahkan Mazmur 122 ayat 1 dikatakan, Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Koreksi lagi, tadi datang ke rumah Tuhan, datang beribadah bagaimana? Bersukacita. Hah? Ada orang tua yang mengajak anaknya, ayo ibadah sore ini. Anaknya mungkin ada yang ngomel, ada yang pengen kemana, gak bersukacita. Tapi pujian penyembahan, kita memuji menyembah Tuhan harus dengan bersukacita. Bahkan
senang ya kalau diajak untuk datang ke rumah Tuhan. Karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang apalagi ya ekspresi kita dalam memuji menyembah Tuhan. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Kita lihat ayatnya. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi bertepuk tangan. Mungkin masih ada ya saudara yang diajak memuji Tuhan, tapi hanya lihat saja nyanyiannya, lihat yang memimpin, lihat singers, dengar musik, tangannya biasa aja. Ya, tangannya pegang bangku yang di depan atau lipat tangan. Saudara, ini sebenarnya kalau saudara ada dalam ibadah dan kita diajak memuji Tuhan, bertepuk tangan itu juga ya. Itu menunjukkan bahwa umatnya memuji Tuhan. Jadi pujian kepada Allah diekspresikan melalui sikap yang bertepuk tangan. Dan menaikkan pujian pengagungan bagi Tuhan. Ya biarlah saudara mengerti ya, bertepuk tangan itu firman Tuhan saudara. Ya, jangan asal bertepuk tangan, tapi bertepuk tangan karena kita memuji Dia, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang besar itu. Bahkan kita melihat lagi selain kita bertepuk tangan, ekspresi apa kita dalam memuji Tuhan? Bersorak. Ada nyanyian banyak sekali, sorak, sorak. Saudara bilangnya sorak tapi sorak. Itu mah bukan bersorak saudara. Tapi coba lihat ayat ini. Masih di Mazmur 47 ayat 2 tadi. Hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Jadi itu firman Allah. Kalau kita datang dan kita mau memuji Tuhan, jangan jaim saudara ya. Apa itu jaim? Jaga image. Tapi kita harus memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Mazmur 98 ayat berikutnya dalam Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Jadi ini yang harus nyata, orang datang memuji dan menyembah Tuhan. Dia bersukacita, dia bertepuk tangan, dan dia bersorak-sorai. Ya, Tuhan tolong ya kita semua kalau memang selama ini dalam memuji menyembah Tuhan, nggak mau bertepuk tangan, ini firman Tuhan, ya, ini Alkitabiah. Ya, kalau gitu juga kita bersorak-soraklah, haleluya gitu, sorak, keluarkan suara, ya. Jadi saudara bukan sorak supaya hanya untuk rame-rame, tapi benar-benar soraklah haleluya itu di hadapan Yesus Raja di atas segala raja. Puji Tuhan saudara, mau terus menunjukkan sikap atau ekspresi kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Ya, baik, jadi kiranya ini dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan. Dan sekarang saudara, kita akan melihat memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru katanya. Memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru. Apa yang dimaksud dengan
nyanyian baru. Nah, yang kita akan perhatikan pertama adalah kasih yang baru kepada Tuhan. Kasih yang baru kepada Tuhan. Itu ada ayat di dalam Mazmur. Jadi untuk hal ini saya mengangkat banyak dari kitab Mazmur ya. Dari kitab Mazmur kita lihat bagaimana Daud juga dia memberi contoh dan di dalam pengalaman-pengalamannya baik suka maupun duka dia tetap memuji Tuhan. Nah, tapi kita lihat dari Mazmur 96 ayat 1 dan ayat 2, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi nyanyian baru di sini artinya dengan kasih yang baru. Dengan kasih yang baru. Ya, saudara kalau ditanya, saudara pasti menjawab demikian. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Ya, amin. Saya mengasihi Tuhan. Tapi seringkali dalam kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus demikian ya. Jadi ada kasih yang baru. Dulu minggu lalu saya mengasihi Tuhan. Dan sekarang saya lebih mengasihi Tuhan. Itu nyanyian baru. Ya, jadi hari-hari itu kita lihat kasih kita kepada Yesus. Ada catatannya. Kasih kita kepada Yesus progres ya, selalu baru. Selalu baru. Bagaimana saudara? Tapi ini adalah firman Tuhan. Selalu baru, cinta kita kepada Yesus selalu bersemi, tidak pernah pudar. Amin saudara, haleluya. Dan berikutnya dalam kita memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, ada kagum ya. Kita merasa kagum terus kepada Allah kita. Kagum yang baru. Wah, selalu kita kagum ya buat perbuatan yang ajaib, buat pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tetapi kagum yang baru akan Tuhan, kalau kita lihat dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 6. Kalau kita baca itu cukup panjang saudara, tetapi di situ dijelaskan memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, artinya setiap hari memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena setiap hari kita kagum akan Tuhan. Jadi dalam ibadah ini juga saudara kagum akan perbuatan Allah yang ajaib. Dan itu mendorong saudara untuk memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Jadi selalu baru ya kekaguman kita akan Tuhan. Dan itu juga tidak akan pudar, tidak akan berhenti. Seringkali ada nyanyian itu ya, saya juga senang nyanyikan itu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Jadi biarlah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kekaguman dan kekaguman ini baru.
Ya, karena setiap hari sepanjang minggu setelah saudara beribadah, ada Senin, Selasa, Rabu, kita tidak tahu ya ada pengalaman apa, tetapi tentu dengan semua yang Tuhan kerjakan bagi saudara, kita kagum. Kagum yang baru akan Tuhan. Puji Tuhan. Dan berikutnya memuji dan menyembah Tuhan dalam Mazmur 47 ayat yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Jadi mengeluh-elukan Allah adalah kita mengagumi Allah. Mengeluh-elukan. Karena kita mengagumi Dia. Mengagumi sekali lagi perbuatannya yang ajaib itu. Kita kagum kepada Allah. Dan biarlah rasa kagum akan Allah itu harus ada di dalam kita, atau itu dihidupi di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita terus melihat dari surat Rasul Paulus dalam surat 2 Tesalonika ayat 2 Tesalonika pasal 1 maksud saya, ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Apakah bisa ditayangkan kita baca ayat itu? Ya, jadi ini puncak kekaguman akan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya ingin membacanya ya. Baik, kalau belum kita lihat saja. Dua Tesalonika pasal yang catatan ini udah 1 ayat 7 sampai 10. Wah. Ya, ayat 7 sampai 10 dari surat 2 Tesalonika 1 dikatakan dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang, Yesus datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk apa saudara? Dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jadi ini peristiwa pada waktu kedatangan Yesus, pada saat kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kekaguman ini puncaknya di sini pada waktu kita menyambut kedatangannya. Ya, Dia yang kita kagumi. Dan berikutnya saudara, untuk kita perhatikan ada kesaksian yang baru, nyanyian baru itu. Kalau kita lihat dari Mazmur pasal 40 ayat 3 sampai 4. Di situ dijelaskan memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru, artinya setiap hari kita mengalami berkat pertolongan Tuhan. Sehingga setiap hari kita menyanyikan nyanyian yang baru. Jadi pertolongan Tuhan
Apa saja saudara. Itu membuat kita menaikkan nyanyian yang baru. Karena itu merupakan kesaksian kita. Maka dari kesaksian pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan, maka kita akan menyanyikan nyanyian yang baru. Dan juga kalau kita lihat dalam Mazmur 144 ayat 9 sampai 10, kita tidak baca, tetapi di situ saudara lihat ada kemenangan yang baru, ada kesaksian yang baru. Sehingga apa? Sehingga ada nyanyian yang dinaikkan kepada Tuhan sebagai pujian dan penyembahan kita. Ya, jadi pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman baru setiap hari bersama dengan Tuhan, itu merupakan kesaksian yang baru dan itu mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau ada dalam ibadah ada penyembahan, ada puji-pujian, bersorak bagi Tuhan, saudara coba ya cara yang salah. Mungkin saudara memuji Tuhan asal-asalan saja. Tapi kan kita mau Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Untuk apa itu ada menjadi bagian dari ibadah. Karena memang memasuki gerbangnya dengan puji-pujian. Dan hati kita terbuka untuk firman Allah. Firman Allah itu akan masuk, menetap di dalam hati kita. Menetap dalam hati yang memang siap terbuka bagi Yesus. Itu mulai dari puji-pujian. Bahkan kita lihat kita memuji Tuhan dengan semangat yang baru. Semangat yang baru. Saudara, ada ayatnya Mazmur 30 ayat 12 sampai ayat 13. Dari Mazmur 30 ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tadi kita dimulai dengan nyanyian itu ya. Saya kata-katanya suka hilang. Ya, jadi mengubah ratap menjadi tarian, kain kabung dengan sukacita. Ya, jadi saudara, ada semangat yang baru. Ada pengalaman apa sih saudara pada minggu yang lalu, sepanjang minggu yang saudara lewati, sehingga saudara tidak bisa memuji Tuhan dengan semangat yang baru? Saudara, dalam memuji menyembah Tuhan, biarlah kita memuji dengan semangat yang baru. Puji Tuhan. Nah, kita sudah lihat firman Allah untuk mendorong kita memuji dan menyembah Allah. Ekspresinya bersukacita tadi, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Nah, mengapa ditekankan tentang pujian dan penyembahan ini? Karena kita lihat ini berkat kalau kita memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian baru. Jadi ada berkat saudara. Ya, ada berkat
kalau kita memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru. Berkat itu apa? Kalau kita lihat di mana Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang setia. Dia setia dengan umatnya. Mazmur 33 ayat 3 dan ayat 4. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakan Allah dengan kesetiaan. Luar biasa Allah kita. Dia mengerjakan segala sesuatu bagi kita, bagi orang-orang yang dibenarkan. Dia kerjakan itu dengan kesetiaan. Itulah yang kita lihat berkat yang luar biasa. Dan yang kedua, yang berikutnya, ya, berkat dalam kita memuji, menyembah Tuhan. Tuhan, Dia berkenan kepada umatnya. Jadi kalau kita memuji Dia, Dia berkenan kepada umatnya. Itu ada di dalam Mazmur pasal 149 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau saudara baca di situ, Tuhan Dia berkenan, Tuhan Dia menerima umat yang memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Ya, Dia berkenan. Dia menerima umatnya yang memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Itu berkat. Berkat berikutnya apa? Berkat kita memuji menyembah Tuhan dengan nyanyian baru. Tuhan berperang untuk umatnya. Ya, Tuhan berperang untuk umatnya. Saudara, ada banyak ayat ini, tetapi kita lihat dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat 13. Di situ berkat bagi umat Tuhan yang menyanyi dengan nyanyian baru. Yesaya 42 ayat 10 sampai 13 ya, dengan nyanyian baru. Dan berkatnya apa? Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan berperang ganti kita. Itu berkat memuji menyembah Tuhan. Ada ayat lain, Mazmur 47 ayat 4. Di sini Allah yang dipuji ya. Kalau kita memuji Allah, kita menyembah Allah, kita adalah Allah yang maha tinggi dan Raja yang besar yang dapat memberi kemenangan kepada umatnya. Garis bawahi ini. Dia memberi kemenangan kepada umatnya yang dapat menaklukkan bangsa-bangsa. Jadi luar biasa berkat yang kita terima kalau kita tahu memuji dan menyembah Tuhan. Masih ada ayat lain. Ya, Mazmur 68 ayat 36. Kalau ini mungkin saya baca keseluruhannya. Mazmur 68 ayat yang ke-36. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita mempunyai Allah yang dahsyat dan Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan.
Bagaimana saudara? Imanilah firman Tuhan ini. Kalau saudara datang beribadah, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada berkat, ya, berkat yang Dia berikan. Bahkan dalam Sefanya pasal 3 ayat 17, dalam kitab Sefanya ini pasal 3 ayat 17, di mana Allah yang dahsyat, Dia ada di tengah-tengah umatnya. Dan dikatakan Dia ada di tengah-tengah umatnya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyembah Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia. Dan ada berkat kalau kita tahu memuji, menyembah Tuhan dengan nyanyian yang baru, ya, dengan semangat yang baru dan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman pribadi kita, dan itu membuat kita, mengajak kita, mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan. Dan inilah yang terakhir, menyanyilah bagi Tuhan, tetapi apa? Menyanyi bagi Tuhan di dalam ayat-ayat ini, menyanyi bagi Tuhan dengan hidup yang tidak bercela. Kita menyanyi, tapi ingat, biarlah kita menyanyi dengan hidup yang tidak bercela. Ada kuasa dalam puji-pujian, ada berkat dalam kita memuji dan menyembah Tuhan.